Waalaikumsalam. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pada loyo-loyo kayak gini gimana nih? Kan sekarang masih pagi-pagi, harusnya kita lebih semangat pagi-pagi ini. Oke, kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, luar biasa. Oke, kita coba sekali lagi ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum itu, alhamdulillah ya semuanya pada baik-baik, pada sehat-sehat. Oke, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Adakah di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah ya semuanya pada hadir semua. Oke, selanjutnya sebelum itu jika ada sampah ataupun sampah yang berserakan di atas meja ataupun di bawah kursi, tolong segera ambil ya, supaya pembelajaran pada hari ini kita nyaman semua karena sudah bersih kelasnya. Diambil-ambil dulu ya sampah-sampahnya. Oke, kemudian sebelum kita lanjut ke pembelajaran pada hari ini, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya ya, lupa saya. Ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Oke, Oke, kita mulai masuk kepada pembahasan. Sebelum itu, Ibu mau nanya dulu nih ke kalian. Pada minggu kemarin atau pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas mengenai apa sih? Ada yang masih ingat? Tahu Ya, kamu boleh. Tentang zat campuran. Betul sekali. Kemarin kita sudah membahas materi mengenai campuran ya. Oke, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang sama juga yang campuran, tetapi lebih mendalam lagi, yaitu tentang jenis-jenis campurannya. Jenis-jenis campuran itu ada 3. Yang pertama itu ada larutan, yang kedua itu ada koloid, dan yang ketiga itu ada suspensi. Oke, kompetensi dasarnya yaitu kalian mampu mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid itu dan dapat menjelaskan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifatnya. Oke, selanjutnya juga kalian diharapkan mampu untuk membuat suatu produk tentang koloid atau produk yang berkaitan dengan koloid itu. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya, kalian mampu membedakan jenis-jenis campuran tadi antara larutan, koloid, dan juga suspensi. Serta kalian terampil untuk berdiskusi sehingga dapat menghasilkan sebuah pikiran yang kritis dan kreatif yang ada pada diri kalian. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih ke kalian. Pernah nggak sih kalian kayak mencampurkan antara air dengan gula, air dengan susu, atau air dengan tanah? Apakah ada yang pernah? Pernah, Bu. Ya, ternyata ya kalau misalnya kita amati antara air dengan gula, air dengan susu, air dengan tanah, itu dari ketiganya itu terdapat perbedaannya ya. Supaya kalian lebih memahami lagi, Ibu mau kasih contoh gambar dari ketiga gambar tadi, yaitu gambar air dengan gula, air dengan susu, dan juga air dengan tanah. Coba kalian amati dulu dari ketiga gambar tersebut, dan kalau misalnya ada yang mengganjal ataupun ada yang ingin ditanyakan tentang ketiga gambar tersebut, boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek ya, yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari teman kalian yang tadi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal ataupun langkah-langkah yang
akan pada pelaksanaan praktikum ini. Nah, nanti kalian berdiskusi bersama kelompok yang Ibu sudah bagikan. Nah, dari hasil diskusi itu nanti akan dijelaskan di depan dan akan menjawab pertanyaan dari saudara Maya ya. Ya. Oke, selamat mengerjakan ya, teman-teman. Oke, karena waktunya udah habis untuk diskusi, sekarang kalian siap-siap untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian tadi. Yang pertama kali maju yaitu kelompok yang ke-1 dulu ya, nanti seterusnya menyusul. Oke, silakan kepada kelompok 1 untuk menyimpulkan atau membacakan hasil diskusinya. Bu, saya air gula termasuk larutan, air susu termasuk koloid, air tanah termasuk suspensus. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, karena sudah membacakan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya. Oke, tepuk tangan juga ya untuk kelompok 2 yang sudah membacakan diskusinya. Oke, karena perwakilan kelompoknya sudah maju untuk menjelaskan hasil diskusinya atau memaparkan hasil diskusinya. Sekarang karena waktunya sudah habis, sebelum itu ada yang bisa menyimpulkan ataupun menarik kesimpulan dari teman-teman yang sudah maju ke depan. Siapa yang bisa? Larutan satu fase, Bu Guru, yang bersifat homogen, tidak bisa disaring terus jernih. Koloid tanpa homogen, tidak bisa distabilkan. Suspensus dua fase, bisa disaring, bersifat heterogen. Oke, sekarang kita bisa menarik kesimpulan dari hasil praktikum yang tadi, yaitu berdasarkan partikel penyusunnya, campuran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu larutan, yang kedua itu koloid, dan yang ketiga itu adalah suspensi. Dari ketiga campuran ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama itu dari segi kestabilannya. Untuk larutan itu stabil, untuk koloid itu stabil, namun dia jika didiamkan itu akan mengendap. Dan yang untuk suspensi itu dia tidak stabil. Kemudian dilihat dari kejernihannya. Untuk larutan itu sangat jernih, tapi hanya memiliki 1 fase. Dan untuk koloid itu tidak jernih, tetapi dia memiliki 2 fase. Dan untuk suspensinya dia itu jernih dan memiliki 2 fase. Untuk selanjutnya diameter untuk larutan itu kurang dari 10 cm, dan untuk koloidnya diameternya itu lebih dari 30 meter, dan untuk suspensinya itu lebih dari 10 cm. Nah, oke anak-anak, karena waktunya juga sudah habis dan pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian, dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya dibaca-baca dulu materinya, dipelajari lebih dalam lagi. Nanti kalau misalnya ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan kepada Ibu. Mungkin sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.